Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sehat selalu, Allahu Akbar. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan pembiasaan seperti biasa kegiatan belajar mengajar, yang mana pada hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau tema yaitu menghindari ghibah, melaksanakan tabayun. Tapi sebelum itu, Bapak akan bertanya kepada kalian tentang pelajaran di minggu yang lalu. Di minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang apa? Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Beriman kepada malaikat Allah. Malaikat itu diciptakan dari apa? Dari nur atau cahaya. Ada berapa malaikat yang wajib kita ketahui? 10, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ya, itu adalah nama-nama malaikat-malaikat Allah. Baik, sebelum kita mempelajari tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun, Bapak terlebih dahulu akan mengabsen siswa pada hari ini. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Semuanya hadir? Ya. Baik, alhamdulillah kalau semuanya hadir. Terlebih dahulu Bapak meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas Bapak persilakan. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan pengertian ghibah dan tabayun. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi dampak daripada negatif ghibah. Dan yang terakhir, siswa mampu menerapkan tabayun dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah tujuan kita pembelajaran pada kali ini. Tapi sebelum Bapak jelaskan tentang pengertian ghibah dan tabayun, Bapak akan membuat kelompok daripada kalian. Nanti silakan untuk menempati kelompoknya masing-masing. Ini sudah Bapak buat nama-namanya, akan Bapak sebutkan. Nah, kelompok yang pertama ini terdiri dari Soraya Anggraini, Fakira Sabiha Nabila, Wafik Azizah, Asna Namia, dan Naisila Olivia Salsabila. Dan kelompok yang keempat yaitu adalah Abdullah Ajam, Abdurrahman Najiullah, Tommy Akbar Fadila, Muhammad Wafiq Gunawan, Muhammad Rifal Saputra, dan Abdullah Ihsan. Itu ada kelompok nanti setiap kelompok sudah akan menempati tempatnya masing-masing. Baik, karena sudah dikelompokkan, kita akan
lanjut ke pembelajaran. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik ya, persepsi. Apa yang kamu ketahui tentang ghibah? Ada yang tahu? Ghibah adalah apa, Dara? Membicarakan aib orang lain ya. Terus mengapa kita harus berhati-hati dengan informasi yang kita terima? Ada yang tahu? Ya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Baik, ya. Kita lanjut. Ya, di sini ada dalil nakli tentang ghibah. Ada yang mau membacakan? Di antara siswa? Ya, Wafik Hijah, silakan untuk membacakan dalil nakli tentang ghibah. Ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhanbi inna ba'da dhanbi ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Terima kasih, tepuk tangan untuk Wafik Hijah. Baik, ya. Di sini terdapat dalil nakli tentang ghibah. Surah Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh dhanni inna ba'da dhanni ismu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Ya, ini adalah hukum ghibah. Hukum melakukan ghibah adalah haram dan terlarang dalam agama Islam. Hal itu tergambar ya dalam firman Allah SWT pada surah Al-Hujurat ayat 11. Jadi ayat 11 pun ada ya. Ya, sebagai berikut, artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Selanjutnya adalah dampak daripada ghibah. Dampak daripada ghibah salah satunya memecah belah keutuhan atau kerukunan. Dan pasti jelas apabila seseorang berbuat ghibah, itu pasti akan memecah belah keutuhan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, supaya kita terhindar dari ghibah, salah satunya adalah perkuat keimanan dan kesadaran. Maksudnya keimanan itu kita beriman kepada Allah. Jadi kalau sudah ya kita beriman, percaya kepada Allah, pasti akan terhindar dari ghibah. Kenapa? Kalau kita berghibah pasti ingat, wah ini dosa besar. Terus kesadaran, maksudnya apa? Introspeksi diri kita. Sebelum kita membicarakan orang lain, apakah diri kita udah benar atau belum? Sekarang tentang tabayun. Apa sih tabayun? Tabayun menurut bahasa adalah mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Sedangkan tabayun menurut istilah, proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita atau informasi kejadian yang ada dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Jadi intinya yang disebut tabayun adalah mengidentifikasi atau mengklarifikasi suatu berita, ya apakah berita itu benar atau berita itu salah atau bohong. Ada yang membacakan dalil nakli tentang tabayun? Ya, Aulia Fitri Hamid, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Aulia Pilihan. Baik, itu tadi yang telah dibacakan ya oleh teman kalian dalil nakli tentang tabayun. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalata fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya, artinya hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Lanjut. Nah, ini adalah cara tabayun. Jadi kalau kita ingin bertabayun ada caranya. Yang pertama, sumber informasi dipastikan benar. Jadi kalau kita ingin bertabayun, cari informasi benar nggak nih berita tersebut. Ya. Terus yang kedua, pastikan informasi itu berisi kebenaran. Jadi kita pastikan yang berita yang sampai kepada telinga kita itu benar-benar memang berita yang benar. Terus selanjutnya, pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Ya, jadi suatu berita, suatu berita yang sampai kepada diri kita itu kita pastikan dulu tuh tempatnya atau waktunya. Nah, informasi itu yang diperoleh benar atau salah, gitu kan? Makanya kita bertabayun. Assalamualaikum, halo apa kabar semua? Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Selamat mendengar. Islam melarang ghibah. Ghibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Inspirasi Islam untuk menghindari ghibah. Perbuatan ghibah dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Agar kita terhindar dari perilaku jelek ini, perlu diketahui penyebab terjadinya ghibah antara lain: 1. Membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Nah, itulah tadi pembahasan tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kalian lihat video tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Selanjutnya, yang sudah tadi Bapak bagikan kelompok ya. Nanti di sini ada tugas dari kalian. Tadi yang sudah Bapak bagikan kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Nanti silakan kamu membuat poster tentang bahaya ghibah. Selanjutnya bikin atau buat kamu diskusi tentang contoh kasus ghibah dan tabayun. Dan terakhir, nanti silakan kamu bermain peran tentang melaksanakan tabayun. Tapi untuk bermain peran ini, untuk pertemuan pertama ini, silakan kamu buat teks atau naskah tentang bermain peran atau membuat drama tentang tabayun. Tapi untuk tugas pada pertemuan kali ini membuat naskah atau teksnya saja. Silakan kamu buat masing-masing kelompok. Setelah itu nanti akan dipresentasikan setiap kelompok perwakilan. Ya, Bapak persilakan untuk membuat tugas masing-masing kelompok.
Ya, sudah selesai membuat tugas, sudah baik. Ya, kalau memang sudah selesai, Bapak minta masing-masing per kelompok perwakilan ya, satu atau dua orang untuk presentasi tentang tugas kelompoknya. Bapak minta dari kelompok Abdullah Ajam ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Pengertian gibah-gibah adalah membicarakan aib orang lain saat orang itu tidak ada di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami sini ingin mempresentasikan hasil karya kami, yaitu tentang hindari gibah dan laksanakan tabayun. Di sini ada pengertian gibah dan tabayun. Gibah adalah membicarakan aib seorang di belakang seseorang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1. Pendiri kami di sini akan mempresentasikan contoh teks naskah yang berjudul Meluruskan Kesalahpahaman di Kelompok Belajar. Coba diperlihatkan teksnya, hasil teksnya. Baik, ya, terima kasih. Silakan duduk kembali ke depan. Silakan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok kita. Ya, terima kasih. Yaitu tadi hasil daripada kalian. Nanti ada tugas ya. Ini diferensiasi produk, menghasilkan produk. Nanti silakan kamu ada tugas. Ya, ini tugas akhir. Pilih sesuai minat kalian. Mana di antara ini silakan kamu buat. Itu boleh menulis artikel singkat tentang pentingnya tabayun, atau membuat video pendek simulasi tabayun dan menyusun map tentang gibah tabayun. Silakan nanti kamu pilih aja di antara tiga ini mana yang sesuai dengan kamu atau minat dari kalian. Nanti di minggu yang akan datang nanti akan dilihat hasil dari tugas kalian. Selanjutnya, ya, kita refleksi dan evaluasi. Ya, tadi dari awal, dari tujuan pembelajaran sampai tadi presentasi kalian, ya, apa yang kamu pelajari pada hari ini? Hindari gibah dan laksanakan tabayun. Ya, belajar menghindari gibah, melaksanakan Tabayun. Nah, bagaimana cara kamu menghindari gibah? Bagaimana caranya kamu menghindari gibah? Salah satunya adalah sering beristighfar, terus Mendekatkan diri kepada orang-orang yang soleh. mendekatkan diri atau bergaul kepada orang-orang yang soleh. Jadi ringkasan atau kesimpulan dari pelajaran ini adalah pertama, hindari gibah karena dampak dari gibah itu sangat buruk sekali. Ya, tabayun penting untuk menjaga kebenaran dan kedamaian. Karena dengan tabayun, insya Allah, ya, kita akan terhindar daripada dosa fitnah atau gibah. Sebelum kita tutup, terlebih dahulu Bapak bertanya kepada kalian, ya, apakah dalam penjelasan tadi dari awal sampai akhir yang Bapak jelaskan itu jelas atau tidak? Ya, dan sering-sering melakukan tabayun. Baik, kita tutup pelajaran pada kali ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.